Ntar gue share screen deh. Ntar gue buka siakat dulu deh. Pandang pertama. Nggak usah dikasih apa. Ada nggak guys? Ada. Ya. Ada. Nih, mulai ya. Jadi ini kan cuman hasil kita. Nama jalannya ini kan ruas jalan Rapaminda belakang Kalsera. Nah ini P total ini 100 meter dari Pak Raffi kan mintanya 100 meter. Terus P per titik panjang per titiknya itu 20 meter yang kita ambil. L-nya ini lebarnya 12 meter tapi ini tanpa bahu. Kalau ada bahunya dia 14 meter. Cuman kita ngitungnya tanpa bahu aja. Terus ini asnya dari mana? Ini tinggal dikaliin aja sih nih. Panjang titik per titiknya dikali lebarnya. Jadi kita tahu nih satu as tiap segmen kan dia ada berarti asnya itu ada tiap segmen itu 240 gitu. Sini udah ngerti lah ya. Terus lanjut nih kerusakan segmen 1. Yang ini yang kemarin kita kerjain nih yang main kita survei. Nah, ini lebarnya panjangnya nah luas AD ini kita tinggal kaliin aja. Nah, lanjut. Ini kemarin juga udah dikerjain sama Saki ya, luasnya. Terus nah ini kalau misalkan dia panjangnya nggak ada, kita tetap masukin aja lebarnya karena dia udah termasuk luas. Jadi udah gitu doang sih. Kalau ini buat ngitung luasnya tinggal kali-kaliin aja gitu. Semuanya sama walaupun dia beda beda jenis kerusakan. Kalau emang misalkan dia ada panjangnya doang tinggal masukin panjangnya di luas. Kalau misalkan dia ada lebarnya gitu. Kan pasti kan kalau yang panjang doang kayak misalkan retak mamanya itu udah masukin aja panjangnya. Nah, ini sebelum masuk ke perhitungan di sini kita diketahui dulu nih ruas panjang 100 meter dibagi 5 segmen. Terus kita pemeriksaan dan pencatatan jenis kerusakan itu dilakukan setiap 20 meter. Ya kan? Terus ini maksudnya apa? Ini tuh cuman apa ya namanya? Bahasa teknik lah. Jadi ini maksudnya dari titik 0 sampai titik 100 cm. 100 meter ya, 100 meter ya. Nah ini kenapa bisa itu buat ngeidentifikasi. Nah ini tuh dari mana? Ini kita udah bisa lihat dari apa sih namanya? Nah, nih. Nih, dari sini 1, alligator cracking, bending 3. Pokoknya ini kita masukin dulu di Excel-nya. Kita masukin dulu buat nentuin di sini. Nanti buat nentuin nanti di sini. Jadi kita nggak perlu pakai namanya lagi. Jadi kita langsung input angkanya aja. Misalkan ini 1, jenis kerusakan 1. Berarti kalau 1 apa tadi?
Nih, kalau 1 berarti dia aligator. Terus lagi kalau misalkan ini 10, berarti dia kerusakan 10 itu ini retak memanjang kayak gitu. Nah, ini di sini kita masukkan lagi. Jadi per segmennya itu. Jadi misalkan segmen 1 dia dari titik 0 sampai 20 cm. Sampai 20 meter. Terus apa aja nih kerusakannya nih? Kan kita ada 4 nih kerusakan, terus kita tentuin dia low, high apa medium. Kita yang kemarin kita udah survei itu kebanyakan kita asumsi low semua. Ini kalian mau lihat maksudnya mau belajar ini nggak kayak low, medium, high-nya? Apa nggak usah, lanjut aja? Itu sesuai kerusakannya kan, dia parah Iya, apa enggak. jadi tergantung gambarnya, tapi gue nggak nyimpan lagi gambar di laptop. Jadi tinggal identifikasi aja sih, misalkan Kita nggak ada yang parah kalian banget udah tahu sih. lah ya. Apa? Nggak ada yang nggak banyak parahnya gitu. Iya, karena kita juga nggak banyak parah, cuman kita bisa ini aja sih, kayak bisa kelihatan dari gambarnya. Jadi ini tergantung asumsi kalian aja nih, kayak misalkan nih, contohnya ini iya sih nggak ada gambarnya. Cuman kalian bisa identifikasi sendiri aja di apa namanya, di gambar. Jadi nggak perlu nggak perlu pusingin banget sih. Soalnya ini asumsi kita masing-masing. Nah udah tuh, ini luas kerusakannya. Tadi kan udah kita hitung dari hasil perkalian ini nih. Oh. Udah kita masukin lagi. Nah ini gue masukin lagi nih tadi ya kan, dari 1 sampai 19. Dari sini udah ngerti kan semua? Sama ini juga nih dari 20 meter ke 40 meter. Terus dari 40 meter ke 60. Ini pokoknya jadi 5 segmen lah intinya. Nah langsung ya ke perhitungan. Nah ini aja. Nah ini kita masukin nomornya, ini maksudnya angka segmennya ya. Terus lokasinya, ini sama, lokasinya itu segmen 1, lokasinya dari 0 sampai 20 meter. Nah, jenis kerusakannya ini gue ganti pakai angka. Nih, jadi misalkan nih kan tadi, misalkan nih 11 nih. Berarti 11 kita lihat, 11 dia apa? Oh, berarti dia apa namanya, patching. Lanjut lagi, misalkan 13 nih apa nih, lubang ternyata potless. Terus lagi di segmen 2 dia ada satu lagi nih, satu, berarti dia udah pasti aligator kan, karena nih aligator gitu. Jadi gue ngeliatnya misalnya siapa nih, Mamat. Yes. Coba berarti kalau misalkan 15, ini 15 apa nih 15? Alur, rating. Nah, berarti udah ngerti lah ya ini mah. Masih oke sekarang. Ya, oke. Nah, tingkat kerusakannya ini kita masukin lagi aja yang tadi. Yang ini kita masukin lagi aja. Nah, ini quantity itu dia luasnya ya, luasnya. Jadi 1L. Nih, kita fokus ke segmen 1 dulu. 1L itu berarti apa? 1L. Ini kenapa? Ini kan misalkan nih, ini kan 1L ini aligator. Ternyata ini kalau di sini tuh dia lubang dulu. Cuman gue ngidentifikasi ini dari urutan angka. Ini kan 1 nih. Berarti aligator. Berarti kita cari ada nggak aligator. Oh, ini ada aligator. Berarti gue masukin di sini. Jadi dia urutannya pertama. Nih, gue berurutan semua nih. 1, 10, 11, 13. 1, 11, 13 gitu. Jadi walaupun ini paling pertama lubang, harusnya kan lubang 13 ya, tapi gue di sini masukin 1 dulu karena gue maunya yang berurutan gitu. Tapi setelah sih kalau kalian nggak mau berurutan juga nggak apa-apa, cuma di sini berurutan. Nah, terus kita lihat tadi 1L aligator, terus L berarti dia luasnya yang ini kan 0,418, ini gue pindahin ke sini. Terus lanjut 10L.
Dia 10 tapi low. Berarti kalau 10 ini apa? Oh, retak memanjang nih, retak memanjang. L berarti dia luasnya 1,57. Nih, ya kan? 1,57. Lagi 11L. 11L tuh apa? Tak patching. Berarti patching nih. Berarti dia 2,66. Berarti kita masukin aja. Ini sebenarnya kita masukin lagi sih kuantitinya. Sama ini 13L juga. 13 lubang. Nah, baru nih yang ini gue masukin 0,12 gue masukin kerusakannya. Nah, sekarang segmen 2 kenapa ini bisa ada 2? Karena dia gini. Nah, kita masuk ke segmen 2. Ini titik 2 sampai titik 20 sampai 40. Nah, kenapa tadi yang ada 2? Coba kita lihat yang ada 2. Dia satu tuh apa? Alligator cracking kan. 1M. Berarti kita lihat 1M-nya. Ini alligator, ada nih. Dia M, berarti ini. Terus ada lagi enggak dia alligator 1M lagi? Nah, ini ada lagi nih alligator cracking 1, terus M juga. Nah, makanya di sini kita masukinnya di sebelahan gitu, biar berjejer. Nih, 2614 itu yang ini. Terus lagi 2,717. Nah, gue masukin ke sini. Jadi nggak usah ke bawah, masukin ke bawah lagi 1M tuh nggak usah. Jadi kita langsung kesampingin aja karena ini nanti masuknya ke total. Beda nanti di total kuantitinya gitu. Terus ini udah paham belum yang ini kuantiti? Ada yang mau tanyain nggak? Berarti kalau tingkat kerusakannya beda, dipisah ya Des dengan Bisa, digabung ya? iya. Kalau Oke. tingkat kerusakan jenis sama tingkat kerusakannya sama, masukin di tabel yang maksudnya sejajar gitu. Samping-sampingan sampai sini nih. Ini kenapa gue bikin 4 table karena takut aja ada yang 4 gitu, ada yang sama 4-4-nya. Ternyata ini kebanyakan 2 sih. Kayak ini nih, segmen 3. 1 high. Dia ada 2 nih, coba kita lihat. Segmen 3. Dia ada 1 high. Nah, ini ada alligator cracking, ada dia tingkat kerusakannya H. Berarti ini 3,62. 3,62 kita di sini. Bener kan sama 3,62. Nah, terus ini selanjutnya ada lagi nih 1H juga. Nah, ini ada alligator cracking 1, tapi di sini L. Nah, berarti beda. Nah, di sini 1L. Sendirian dia karena dia cuma ada 1. Nah, sekarang ini ada alligator cracking lagi high. Berarti sama nih sama yang atas, sama yang ini. Berarti kita masukin ke sampingnya aja kayak gitu ke sini. Kan? Nah, ini juga nih ada 15 high. 15 itu alur. Nah, coba kita lihat alur nih. Oh, dia ternyata sama nih alurnya. Berarti kita jadiin satu aja, satu table di sini 15H. Nah, angkanya udah kita masukin aja deh nih alur 4,18. 4,18 ini sini 2,94 gitu. Nah, ini di sini semua kenapa digabungin kalau yang sama tingkat jenis kerusakan sama tingkat kerusakannya itu buat nanti di total kuantitinya karena pasti beda nih. Misalkan yang kalau ini kita sama dong karena cuma 1. Nah, kalau ini jadi kita tambah aja sih, ditambah aja gitu. Nih. Tuh. Ini ditambah. Sampai sini udah ngerti semua? Aman Des. Apa ada yang mau tanyain? Aman lah ya. Ada yang mau tanyain nggak? Serius? Aman Des, aman. Enggak. Nah, terus di stress density ini nih di Pak Raffi ini penjelasannya ini nih di Pak Raffi ini di stress density ini kita lihat penjelasannya itu nih nilai density dari jenis kerusakan digolongkan menurut tingkat kerusakannya. Ada luas total nih, ada luas total. Ada luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan. Jadi berarti bener kan? Jadi kita harus totalin dulu nih
luas total. Jadi kalau misalkan dia ada 5, berarti kita ininya di sini ada 5 dong, ada 5. Maksudnya ada 4 dong, ada 4 sum. Kalau misalkan ini 4-4-nya keisi, berarti nanti di stress density-nya semuanya gitu. Makanya kita butuh makanya penting untuk mengidentifikasi ini nih tingkat sama jenis kerusakan yang sama, karena nanti akan ditotal. Tadi dia di sini bilang luas total jenis kerusakan untuk tiap tingkat kerusakan. Nah, di sini kan kita tadi udah ditotal nih kan. Nah, baru kita bisa menghitung. Nah, rumusnya cuman apa tadi AD ini dibagi AS kalau nggak salah deh. Iya, AD dibagi AS. Ini kok ini ya? Ini dibagi AD dibagi AS. Nah, tadi gimana misalkan LD itu panjang total. Jadi gini, AD sama AD itu kan luas. LD itu misal nih ada retak memanjang. Tadi retak memanjang di segmen 1 dia retak memanjang itu apa sih namanya? Retak memanjang. Nih dia 10 L. 10 L. Nah, kita lihat dia di sini retak memanjang ini lebar doang kan? Salah, ini harusnya panjang ya. Sorry. Nah, dia di sini berarti masuknya LD karena panjangnya doang kan. Nah, tapi kalau misalkan dia ada panjang namanya AD gitu. Jadi makanya kenapa ngitung luas itu misalkan adanya panjang doang tapi udah termasukin di luas karena ini udah termasuk LD nih, ini namanya LD seharusnya, kalau ini namanya AD gitu. Nah, terus ini pokoknya rumusnya itu AD atau LD per AS. AS-nya tadi kan 400 berapa tadi? Nah, 240. Ya, 240 per dikali 100. Cuman gue ngeliat dari YouTube contoh dia nggak pakai persen, jadi tetap hasilnya segini. Kalau hasilnya dikali persen, ya nanti beda lagi hasilnya. Bentar. Home. Ya pokoknya hasilnya segini. Ini tinggal tarik aja ke bawah. Tuh. Kan pokoknya totalnya ini maksudnya AD ini total ini dibagi AS dikali 100. Nah kan ini kan jadinya ini kan jadi nambah kan jadi 8,3517. Makanya di sini beda hasilnya. Tuh. Jadi density itu ngitungnya bukan tiap kerusakan tapi total gitu, total dari tiap dan jenis kerusakan. Karena beda ya kalau misalkan bukan total sama masing-masing. Kalau misalkan bukan total, ini bisa aja nih ditambahin maksudnya ini ditaruh ke bawah, nanti hasilnya beda gitu. Jadi kita harus ngitungnya total. Density itu total dari luas kerusakannya gitu. Nah, lanjut nih, deduct value. Ini dari grafik. Nah, ini dari density udah pada ngerti kan semua? Des, tadi bedanya yang AD sama LD? Oh, AD sama LD. Nih. Di Misal. perhitungan density ya itu. Oh, kan rumusnya kan gini ya nih. Nih kan sama aja kan. AD atau AS, AD per AS dikali 100. Ini AD ini kalau misalnya dia ada lebar sama panjang. Luas, jadi luas. Nah, kalau LD ini panjang total jenis kerusakan. Jadi, kalau misalnya diketahuinya panjang doang gitu. Contohnya kalau yang diketahui panjang doang kayak retak memanjang. Retak memanjang kan kita nggak ngitung lebarnya ya. Makanya, jadi berarti retak memanjang ini panjang totalnya gitu. Jadi dia udah termasuk LD, kayak udah termasuk luasnya, tapi dia panjang doang.
gitu nih. Nih kayak gini nih, retak memanjang tadi nih. Nih kan ini retak memanjang, dia lebarnya nggak ada kan, kosong. Maksudnya kita nggak ngitung lebarnya, emang nggak dihitung lebarnya. Maka di luas ini kita masukin ini kan luas AD, ini bisa ditambah ini. Luas LD. ya. Nah ini bisa dimasukin. Nah gini. Nah gitu. Kosong karena dia bukan luas AD tapi dia luas LD, lebar panjang total gitu. Misalnya nih. Terus mana lagi nih yang retak memanjang doang? Masih panjang ya? Begini. Wah, gitu lah ini. Luas. Udah ngerti belum, Dap? Paham. Nah, ini dimasukin aja ke sini. Salah. Nah, ini juga nih. Ini seharusnya di sini. Itu ntar dirapiin lagi. Nah, Oke, lanjut ya. apa? Lanjut. Oke, paham. Ya, lanjut ya. Gak apa-apa, tanya aja. Nah, sekarang masuk ke grafik. Kita masuk ke grafik DV. Nah, ini lumayan banyak ya. Nah, kita satu persatu kita hitung. Nah, di sini kita lihat. Nah, dedic value ini grafiknya ini beda-beda. Nih, ada alligator, ada blending, ada block tracking, ada bump and sex. Nah, kenapa juga terus kenapa gue juga ngeidentifikasi pakai angka kayak alligator itu 1, terus kayak ini pokoknya 2, 3, 4, 5 itu karena di grafik ini dia tuh sama nih pakai angka pasal 2 ini sama buat angkanya gitu loh, jadi ada kode-kodenya gitu. Nah, berarti sekarang kita fokus ke angkanya. Nah, gini kita ada apa aja nih, misalkan ada alligator cracking, ada langit ini parrot, ada partless, ada routing. Jadi kalau misalkan ini digabungin aja grafiknya. Kalau misalkan ada yang 2 nih, misalnya nih alligator cracking di sini kita nggak usah per segmen ya, kita aja alligator cracking yang ada apa aja nih. Di segmen 1 ada, segmen 2 ada, segmen 3 ada. Nah, terus segmen 1 L, segmen 2 M, segmen 3 L juga. Nah, kita masukin nih. Emang ada yang high ya? Oh, ada nih. Alligator high. Jadi berarti di sini alligator cracking-nya ada 2. Alligator cracking M ada 1, yang high ada 1. Nah, ini kita masukin dulu nih angkanya nih kan. Alligator cracking L. Alligator cracking L nih 0,48 dimasukin sini. Ini ya. Maaf, kita masukin di density-nya, kita masukin. Buat ngitung DV-nya itu pakai density. Nah, ini kita masukin nih 1. Terus ini sama L juga. Kita lihat atau L juga nih, dia 0,570 masukin sini. Terus yang M, alligator M 2,2. Terus alligator cracking high 1H nih, density-nya 3,4. Nah, di sini 3,4 kan. Nah, cara ngitungnya gini. Kan 1,1
ini alligator cracking low, angkanya 0,17. Nah, di sini kita lihat 0,1. Ini kan 0,1 nih di sini, berarti 0,17. Ini kalau di sini kan 0,2 kan. Jadi 0,17 di antara sini. Nah, kita tarik kemana? Tarik ke kayak misalkan garis L. Karena ini dia low kan. Ini dia ada low, ada medium, ada high. Nih. Jadi karena ini low dengan angka 0,74, jadi dari sini aja kita tarik. Kita pentokin ke garis L. Tuh, jadi maka didapat 4. Oh, tengah-tengah 5 nih. Nah, terus lanjut dia masih low. Berarti nanti tariknya sampai garis low aja. Nah, 0,570. Berarti dia 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, salah ya. 0,2, 0,3. Salah, berarti ini gua harusnya di sini. 2, 4, oh iya benar salah. 0,3. Nih, tariknya ke atas. Nah, berarti sekitar berapa itu? Sekitar 8 ya? Nah, di sini kita ganti 8. Udah. Oke. Nah, lagi lanjut. Alligator cracking M sekarang. M tadi angkanya kan 2,2. Berarti kita lihat 2,2. Ini kan udah 1 nih, berarti dia 2 di sini. Nah, 2,2. Nah, maka gua ambil di sini ya, di sini. Nah, karena dia medium, maka kita tarik ke garis medium. Tek. Nih, ini garis medium nih. Nah, kita tinggal tarik aja. Oh, dia dapatnya 30. Sama alligator cracking H. Dia 3,4, berarti antara 1. Nah, berarti kan ini 2 kali 3 sekarang. 3,4. Nah, gua ambil di sini. Tarik ke high karena dia high ininya apa sih namanya, tingkat kerusakannya high, tarik terus. Oh, dia di sini nih, berarti 49. Guys, ada mau tanyain nggak pembacaan grafik? Des, itu kan yang alligator crackingnya berarti per segmen ya, satu grafik atau satu grafik buat semua segmen? Iya, satu grafik itu buat per segmen. Jadi ini gue gabungin Dap. Jadi yang ada alligator cracking, maksudnya yang alligator cracking gue gabungin di grafik ini, karena kalau misalkan bisa sih satu persatu, cuman banyak. Misalnya lu buat ini lagi. Oh iya. Di sini nih buat alligator cracking. Disatuin gitu kan intinya. Iya, gue satuin, tapi dia tetap satu-satu seperti ini nih. Semuanya ini kita cari. Nah, misalkan ada yang retak memanjang. Nih, retak memanjang. Kok ini gak? Oh iya nih, retak memanjang. Dia retak memanjang L ada 2, M1, H1. Nih, berarti dia retak memanjangnya, kita lihat dia berapa sih angkanya, berapa? 10 L. Nah, ada 1. 10 lagi ada enggak? Nah, 2, tapi dia high lagi, 10 lagi L. Oh, berarti dia sama nih kayak tadi nih. Terus ini lagi 10 M. Nah, berarti ini masing-masing kita kerusakan ada nih dia. Berarti kita lihat ini density-nya 0,654. Density-nya 0,654 ikutin kan. Nah, ininya kita lihat di sini retak memanjang L ini 0,6, sedangkan ini 0, gini deh. Ini kan 0,1 banding 1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Sedangkan ini
dia low, sedangkan ini masih nyatu. Berarti kita nolin karena masih nyatu gitu, masih nyatu sama ini nih, dia di sini nih, maksudnya belum naik dia garisnya. Sama nih 00 juga kena, sama nih yang M, misalkan M 0,3229. Dia 0,3, 1, 2, 3. Nah, garis aja sampai sini garisnya mulai naik, berarti tetap 0 gitu. Nah, ini baru nih retak memanjang high, dia 2. Oke, kita lihat 1, 2, dia 2,3. Oke, di sini. Nah, dia high, makanya kita tarik ke garis high. Nah, berarti masih nyangkut kan, maksudnya ketemu dia. Nah, garis aja deh. Ini tengah-tengah kayaknya nih, gua asumsikan 15 kayak gitu. Sama ini kita ada 5 grafik, tapi gue gabungin semua gitu. Nah, maka didapat seginilah hasilnya. Nih, misalkan berarti tadi kan 1L itu 4. Nah, berarti ini 4 nih, masukin di 1L. Terus dengan apa namanya? L 1L dia 0,570. Dia hasil 8. Tadi mana tuh? Tadi misalkan nih 1L 0,570. Nah, ini kita masukin 8 gitu. Lagi misalkan di letak memanjang dia 10H. 10H dengan 2,39 15. Kita cari 10H. 10H ini ada nih. Tadi density-nya berapa? 2,39. Oh, ini benar. Nah, berarti kita masukin nih 15 grafiknya tuh. Udah ngerti kan ini? Apa ada yang mau tanya lagi tentang grafik? Aman lah ya. Lanjut. HDV ini dia HDV. Nah, bukan ya. Oh, nggak ada sini HDV. CDV, TDV, M. Kayaknya nggak ada deh. Ini kalau HDV ini gua bentar, gua kayaknya nggak sih. Lupa gua. Dia tuh nilai max-nya, cuman bentar ini. Oh iya, enggak. HDV ini nilai max per dari value-nya. Cuman ini gue dari mana? Dari jadi di Paravi ini dia nggak masuk, cuman kayaknya di jurnal juga ada deh. Oh iya, tidak ada. Dari YouTube sih gue ini HDV. Terus lanjut lagi ke, oke, ini nilai max aja dari sini, nilai max per segmennya. Terus nih, tuh. Nah, nilai MI ini rumusnya ini dari sini rumusnya. Nih, rumus M dari sini. 1 ditambah 9/98, 100 dikurang HDV. Nah, ya benar, lupa. HDV itu dari mana? Nih, dari sini nih. Gimana HDV adalah high divided value? Hasil dari DV dijadikan harus lebih kecil. Oh, udah nggak dijelasin. Cuman kalau dari YouTube itu HDV itu max-nya, nilai max-nya. Makanya kita harus ngitung HDV. Nah, rumusnya nih 1 tambah 9/98 kali 100 kurang HDV. Nah,
Nah, ini hasilnya segini kan sebenarnya gini ya, sebenarnya kalau di sini Pak Raffi kan nilai ini kan harus lebih kecil dulu ya. Cuman ini di mana di sini kita ada 0 nih. 0. Tetap hasilnya tuh lebih dari itu, cuman 10,1, 10,2. Cuman gua nggak tahu ini boleh apa enggak. Tapi karena segmen kita 0 pun ya kenapa kita deduct value-nya 0? Karena nih coba kita lihat ke dia 10 itu dia letak memanjang. Nih, letak memanjang ini tadi nih. Kan 0 ya. 0 maksudnya grafiknya aja tuh begini loh. Kayak dia tuh mulai naiknya tuh dari sini nih. Nah, ini bingung gue, maksudnya kayak kan 0 nih. Ya mau gimana emang angkanya udah terus apa namanya dari grafiknya pun begini. Jadi gue mau rekayasanya juga bingung karena hasilnya tetap segini 0 gitu. Soalnya ini low sama medium pun sama. Dia 0. Jadi makanya di sini rumusnya hasilnya segitu. Maksudnya tetap 0 juga. Paham gak maksud gue? Ada yang ngerti gak? Atau ada yang mau tanyain? Paham. Ya ini rumusnya nih. Pokoknya M tuh rumusnya tadi kan. Tuh. Nah, cuman karena ini 0 hasilnya segitu. Enggak, maksudnya kalau mau dirubah pun kayak apa sih namanya? Mau dirubah pun juga bingung karena dari grafiknya pun begitu. Nah, lanjut TDV. TDV itu dari mana? Dari nih, TDV itu merupakan nilai total dari DV untuk setiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang terdapat berasal dari. Coba kita lihat TDV. Oh iya. Dia total. Tadi katanya apa? Total dari DV. Ini kita zoom lagi aja. Nih. Nah, totalnya dari DV. TDV ini total dari DV. Berarti ini kita totalin. Ini juga. Oh. Ini juga. Ini juga. Oh. Ini dari 0 kan? Nah, TDV itu ingat total dari DV. Kalau Q ini, nah ini enggak sih. Kalau Q ini itu dari sini. Nih. Dalam menentukan CDV, nah dalam menentukan ini gue guys ini kali ya. Nah, dalam menentukan CDV, nah sebelum ke CDV kita harus hitung dulu Q-nya. Nah, harus berdasarkan nilai Q dan nilai TDV. Jadi kita harus lihat Q sama TDV-nya. Dengan menggunakan kurva CDV, kita pakai grafik CDV. Nih, nah ini dia grafiknya. Di mana jumlah nilai Q, yaitu jumlah kejadian deduct value, suatu kajian perkerasan, jumlah DV lebih dari 2. Jadi yang lebih dari 2 kita hitung. Bentar. Salah ya, bukan ini ya. Ini buat grafik CDV deh. Enggak salah. Q-nya. Kita hitung Q-nya dulu nih. Kita hitung Q-nya dulu, maaf. Anjing mana sih? Oh, hilang. Apanya, Des? Itu tadi apa sih? Kok hilang, Cok? Oh, Ctrl Z. ini. Aduh, enggak. Ini ada kaget gua. Nah, tadi ya Q-nya dulu. Q-nya ini katanya lebih jumlah DV yang lebih. Misal nih jumlah DV yang lebih dari 2. Berarti yang lebih dari 2 ada nggak? Ada 4. 1. Ya, berarti ada 1 kan? 1. Iya. Nah, terus ini yang lebih dari 2 ada nggak? 1. Iya, 1 doang.
Terus ini yang lebih dari 2, 4. 4. Terus terus ini gimana ya? Nah, terus ini yang lebih dari 2, 1. kalau ini Nggak ada. 0 kan, benar. Nah, berarti nilai Q-nya diketahui nih, 1, 1, 4, 1, 0. Nah, maka kita baru bisa menghitung CDV-nya karena Q-nya sudah diketahui dan TDV-nya sudah diketahui, maka kita hitung grafiknya. Nah, sama kayak tadi, dia ada apa namanya? Ini enggak ya? Masing-masing ya? Oh iya deh. Ini kalau ini bukan per segmen, tapi satu doang karena dinilai dari sini nih. Nah, 1, 1, 4, 1. Dia bukan per segmen ya, tapi maksudnya bukan per jenis kerusakannya. Tapi per angkanya. Misalkan angkanya ada, misalkan angka Q-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5, ada 5 grafik gitu. Nah, ini contoh 1. Segmen 1. Tapi per segmen ya. Tapi bukan per segmen. Tuh, TDV-nya. Nih, segmen 1, TDV-nya 6. Nah, 6 kan. Terus Q-nya tadi berapa? Q-nya tadi berapa? 1. Nah, berarti gini aja. TDV-nya 6. Terus dia Q-nya nih, Q-nya 1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. Nah, berarti kan tadi Q-nya 1, berarti kita pentokinnya ke Q1. Tek. Nah, berarti 8. Ini kok 8 ya? Kenapa 9? 8. 9 enggak sih? 8 aja udah. 1, 8 aja 2, udah. 3, 4. Oh iya. Di sini 8. 0, 2, 4, 8. 8. Oh iya benar 8 ya. Iya 8 kan. Terus segmen 2. Nih, bentar ini gini aja. Nah, ini. Nah, ini segmen 2, 20, 40. Dia Q-nya 1, TDV-nya 32. Berarti kita lihat. Nah, tadi TDV-nya 32, Q-nya 1. Berarti kita angkanya. Nih 32. Tarik ke Q1. Nah, ini Q1 kan. Tarik deh. Tuh. Ada 34. Nanti kita buka ini 34 kan. Nah, lanjut segmen 3. Nah, dia TDV-nya 112. Nah, terus Q4. Nah, berarti kita lihat. Ini nih. Nah, TDV-nya 100. Oh, ini gua kenapa 100? Oh iya. Ini kan 110 ya. Berarti ini kan 112. Berarti di sekitar sini. Q-nya 4. Maka kita tarik ke Q4. Spread. Nah, maka didapat 64. Itu sama sekarang segmen 4. Segmen 4 dia TDV-nya 30, Q-nya 1. Q-nya 30, TDV-nya 30, ini kan TDV, ini kan TDV, ini ini Q-nya. 30 tarik 1, Q1, nah maka didapat CDV-nya 30. Nah, 30. Nah, cuman karena ini 0, jadi kita nggak usah hitung lagi, maka kita asumsikan 0. Gitu. Terus, nah, PCI ini rumusnya, bentar. PCI ini rumusnya adalah 100 dikurang CDV max. Sebenarnya sama sih, CDV max atau CDV.
Karena kita kalau mau di max CDV max pun juga tetap pasti ada 8, 34, 64, 30 sama aja. Nah, rumusnya tadi 100 dikurang CDV. Oke. Maka di sini udah gampang banget. Kayak gini, 100 dikurang 8 92. 100 dikurang 34 66. 100 dikurang 64 36. 100 dikurang sebentar ini tadi. Tambah ya harusnya ya. Udah gampang lantar nih gue edit lagi. 100 dikurang 30 70. Berarti 100 dikurang 0 100. Nah, ini baru deh kita bisa tentuin. Kalau 92 ini dia excellent, terus 66 ini ya berarti dia 66 baik. 36 nih, 36 berarti jelek. Terus 70 berarti baik dan 0 ya. 0 berarti 100 berarti sempurna begitu. Excellent. Udah selesai. Gampang kan? Ada mau tanyain? Tapi yang segmen 5 mah emang make sense nggak sih dia? Kemarin aja kan kita cuma beberapa doang yang kerusakan. Iya, makanya segmen 5 tuh kan maksudnya cuma gitu doang. Menurut gue make sense, tapi gue takutnya gini. Kok kamu nggak ada niat nambahin panjang, paham nggak? Paham nggak maksud gue? Oh iya. Gue takutnya tuh disangka, kok ini kan hasilnya segini, kok kamu nggak coba nambahin panjang? Gue takutnya kayak gitu aja sih. Cuman karena kita udah terlanjur ini survei ya mau gimana gitu. Kita mau ngulang. Gue takutnya gitu doang sih disuruh. Di sini gara-gara ini doang nih lebih dari 10. Nah, ini adanya ada mistake ya di sini 8. Terus ya di ini berarti FI-nya ini nah GDV-nya ini sum sama aja sih ternyata. Oh ya sama aja deh. Dah, berarti selesai. Ada yang mau tanyain? Oh iya. Kalau mau tanyain aja. Bagian presentasi bukan? Oh iya, bagian presentasi ya. Masalah sih. PPT-nya belum jadi, bentar ya. Gak apa-apa. Atau tidak bisa di sana aja. Tapi kalian harus ngerti dari sini aja pembagiannya. Iya. Nih, coba siapa yang mau ngejelasin ini dari sini nih. Nih, siapa nih? Ini enggak usah. Bentar. Ya. Nah, ini enggak usah lah ribet. Bisa ya? Ya, ini siapa nih yang mau jelasin ini nih? Ini lagi bagi-bagi buat presentasi. Iya. Kita berapa orang sih? Berapa ya? 6 apa 7? 8 ya? 8 ya. 8 jir. Apaan sih? Delete. Ini untuk yang kerusakan segmen kita perlu ngasih gambarannya nggak? Di PPT tahu apa? Iya buat nanti. Kerusakan segmen. Tampilin gambarnya gitu, Chat. Kalau tampilin sampai 17 semuanya. Kan tinggal nyebutin doang. Nih, nanti kayak gini jatuhnya aja sama kayak Parafi aja. Nih.
Soalnya di PPT gue masukin juga nih. Ya udah. Nih. Ini masukinnya, Dek. Terus ini juga dimasukin nih nanti nih. Nih. Ya, nanti tinggal sebutin aja. Kayak di sini kita mengidentifikasi jenis kerusakannya satu ini sih namanya mengkategori angka. Ini siapa nih? Ini sendiri aja nih nggak apa-apa jelasin aja ini. Kita Coba deh, pilih aja. apa? Iya lu yang pilih aja. Kan pertama itu bentar. Ini udah Yang pertama mungkin si Radit atau Farhan gini, yang pertama ini nih kita presentasi ini nih apa namanya? yang masih nggak terlalu. Nih, gua kirim ke grup kali apa gimana ya? Iya boleh. Mirip-mirip kayak gini sih ini gua dari YouTube. Bentar, ya Allah. Bentar, kirim dulu ke kalian. Kalian pada bakar-bakar. Siapa? Real mau jalan-jalan. Bakar-bakar. Family time or me time apa kayak? Mau bakar-bakar males sih beres. Nah, gua mah ada kakak gua. Males beberesnya. Nih coba buka. Hah? Buka grup WA. Wis. Buka grup WA. Gue udah ngirimin belum? Baru ngirim. Udah ini masuk. Belum. Nih, yang pertama nih, ini kita ini apa sih namanya? Oh, gue share screen aja ya. Oh ya. Nice. Nih. Siapa nih? Ini mirip kayak gini lah pokoknya. Nih, kasih ini. Adit. Iya nggak apa-apa. Ini Radit. Oke. Yang nggak masuk yang hitung-hitungan lah dia kayaknya. Nanti ada ini. Nah, ini Mas Ted jelasin gimana. Di sini sama jelasin aja. Yang pertama tingkat keparahan kerusakan ya. Low kah, medium kah, ada high atau terserah kalian jelasin gimana. Low, medium, high. Terus tipe kerusakannya ini yang ada 17 ini, yang ada 19 ya, atau 17. 19. Ya, ada 19. Terserah mau nyebutin. Gini aja nyebutinnya apa sih? Ih, bingung. Ini kah kerusakannya maksudnya terserah sih mau nyebutin 19-nya atau mau nyebutin 3 aja. Terus ini sama nih jumlah ini samain aja nih. Siapa nih kira-kira? Farhan. Apa masih Radit? Materinya masih banyak nggak? Yang banyak ini perhitungan tadi. Teori. Oh, teori. Ini teori. Ini lah, ini doang ya? Bentar, kurang. Ya, tapi ini contoh doang ya. Nanti Saki buat lagi, maksudnya lagi dibuat Saki. Des, tentuin Des. Ayo. Hah? Tentuin lu yang tentuin. Nah, ini lagi nentuin. Ipul yang mana Ipul? Ada Ipul Nih, kan? Radit. Ya, Radit. Tuh. Bentar. Coba Ipul. 。 Yoy. Nah. 。 Radit. 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 。 Radit.
Nah,
Oh, boya. Criminal undercover. Nih, belum. Ya, aku Ya, langsung. paket siapa, Mas? Nyi? Titik. Apa? Instan tidak instan. Nanti kan ada slide jenis-jenis kerusakan tuh. Siapa tuh? Itu gue Iya. sebutin. Gue masukin 19-19-nya. Bentar. Bentar dari Nah, nih. Nih, cakep. Gimana? Tadi pertama siapa? Ini ya, masih materi doang. Ini siapa? Tadi. Radit udah. Adit. Ini materi cuma ini doang nih, selebihnya perhitungan. Tapi ini dia nyebutin 19-nya. Kalau mau ini 2 nih. Ini 2. Siapa yang nyebutin? Nah, ini sendiri. Ini sendiri. Ini 2 nih, 2. Misalkan nih Radit. Ini Radit habis ini ya. Terus ini siapa yang menyebutin untuk 19? Farhan. Oke, Farhan. Nah, ini nih siapa nih? Ini aja nih, tahapan pengerjaan. Sama ini nih. Jadi ini maksudnya ini aja. Ini kan kita nggak usah pakai rompi, kita nggak pakai ini, nggak pakai HT juga. Jadi nanti kita sebutin persiapan peralatannya aja sama ini. Jadi kita enggak. Emang ntar dibuat banyak aja PPT. Nggak kan selanjutnya ada perhitungan. Iya. Oh ya ini enggak ini kamu ini sama ini nyebutin hasil data ini data lapangan ini. Oh ya, boleh. Sama ini nyebutin luas. Siapa? Siapa ya? Ipul. Boleh. Berarti Ipul. Aduh ini bingung deh. Oke. Nggak boleh Ipul. Ini sama tapi ada sama ini sebutin ya Pul kayak ini gitu. Nanti jelasin juga tapi dua contoh luasnya itu panjang dikali lebar. Jika diketahui panjang doang maka luasnya panjang itu sendiri gitu. Nah ya, lanjut ke sini. Ini enggak. Oh, enggak usah lah ya. Sama juga soalnya. Ini ya enggak ya? Ininya enggak ya, Sak? Dia mirip sih soalnya. Ada angka juga. Sama aja itu bedanya kalau yang segmen itu udah luasnya. Oh ya gini aja Pul. Ini Pul juga. Ya Pul ya. Oke. Kok nggak bisa? Oke.
Nah, nanti sebutin ini ya, Pul. Lanjut, ini nggak usah nih. Nggak usah ya. Lanjut ke nih. Nggak ya? Ini. Nah. Gimana ini pembagiannya? Berarti sisa Ahmad, Saki, Nanas, Bisikan. Nih, siapa yang mau ngejelasin dari sini sampai Aku. total dari sini. Tapi itu banyak, Ding. Gak apa-apa, Ding. Harry. Belajar kali ini sampai quantity apa tingkat kerusakan? Tingkat kerusakan deh. Ini aja siapa? Tinggal sebutin aja. Di sini kita di sini satu, maksudnya ngejelasin nih kenapa dia satu gitu, satu L. Karena Bukan kakak gua. oh iya nanti ini identitas di sini mengidentifikasi aligator tuh jadi itu aja. Atau sampai ini, atau sampai sini. Kalau quantity kan Iya. Oh iya deh, boleh. Siapa nih yang total quantity? Tadi Nanas apa? Nggak tahu. Asbun aja gue. Nanti jelasin ini harus ya sih agak berbusa sih ngejelasin ini sih. Soalnya ini dua. Gini aja. Kalau gimana ya? Kalau misalnya dia kerusakannya jenis kerusakan dan tingkat kerusakannya sama, maka dia jajar gitu. Maksudnya nggak boleh yang sama. Kalau misalkan beda, berarti bisa apa ya, gimana jelasinnya? Jangkis, ketawa mulu jangkis. Tahu nih ceweknya jangkis fisik gue. Diam. Gue belum drakor. Gua ada nggak apa-apa sampai total quantity. Tapi kan ini jelasinnya gimana? Ngerti? Ya pokoknya nanti balik-balik aja ke sini kayak ke sini loh ke gambarnya. Dapat. Nanti di stress quantity apa ya dedit value ya? Iya sampai situ. Ini gue boleh nih di stress density ini kalau misalkan susah. Ya. Gue kali ya. Terus lagi siapa sih ini? Ini HDV sampai PDV. sampai MI ya? HDV sampai MI. Iya, sampai MI. Boleh gua deh. Nah, sini. Nah, ini siapa nih? Ini kayak 3 deh. Siapa nih? Antara Ahmad, Tasaki. Ini tinggal sebutin aja. Ini TDP-nya. TDP itu dari Zoom kan. Gua. Ki ini tahu kan Ki? Itu dari mana? Dari itunya. Dari 2 yang value CDV yang lebih terbanyak dari 2. lebih dari 2. Nah, CDV-nya juga nih nanti grafiknya jelasin berarti ya. Iya. Cuma 4 doang kok. Nah, lanjut berarti ini PCI Saki. Sakira. Ya, boleh. Ya. Berarti tadi gua mana? Lupa gua. Nih,
3. Oh, itu. HDV sama CDV, CDV. CDV. Ya. Tadi HDV sama Emi pakai ini nggak? Kalau HDV ini dia max, total max aja terbesar dari Dari total segmen dia, dari total segmen gini. HDV didapat dari angka Total. terbesar dari total segmen. ya, Yang besar per iya. total segmen. Total Iya. segmen ya. Terus MI ini rumusnya ada, nanti tunjukin aja rumusnya. Ya kan udah dimasukin kan di PPT juga. Dapat rumusnya ini dikurang HDV. Sebutin aja. Tadi des. Apa? Gak mau Yang masukin ah. Oh iya, nanti contohnya masukinnya satu aja kali ya. Jadi perhitungannya misalkan ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu semuanya dimasukin di PPT ya nggak sih? kalau enggak, kalau sambil buka Excel ribet ya? Udah dimasukin di Excel-nya. Nanti Excel-nya Enggak maksudnya jadi kita sambil Di screenshot bolak-balik. kan? Tetap di screenshot. Kirain gue sambil bolak-balik kita buka Nggak Excel usah. nih dari sini Gini aja gitu. nih. Gini aja Dap. Nih di sini kita ini nggak usah sebutin semua. Jadi gitu aja kuncinya. Jadi ini Dapa lu jelasin satu segmen aja. Lu terserah mau jelasin segmen 2 apa nggak sepakat nih. Kita sepakat mau ngejelasin segmen berapa gitu. Beberapa yang enak. Pengen sih yang ini nih, kayak misalkan ini 2 nih. Jadi biar orang-orang paham. Yang ada ini 2-nya. Terserah nih mau segmen 2 atau Oh berarti 3. segmen 2. Ya, boleh segmen 2 boleh. Oh udah berarti gue ulang. Bisa. Nanti lu ngejelasin dari awal. Nah, di sini ada perhitungan Excel-nya, tapi kita menjelaskan contohnya dari segmen 2 saja gitu. Nanti jelasin segmen ini karena gini gitu. Karena total aligator itu buat di segmen 2 ada 2 dan kenapa Ya, ada digabungin 2. jadi 1? Karena kalau dipisah itu kemungkinan buat di total kuantitinya bakal beda lagi gitu aja ya. Iya betul. Dan Jadi jelasin aja. kalau gue bilang begini dan meminimalisir tempat juga nggak nyambung, bodo amat. Meminimalisir tempat sih kayaknya Nggak, nggak canda. usah sih. Pokoknya nanti karena akan memengaruhi di total kuantitinya. Iya. Tapi kalau ditanya kenapa? Kenapa apa? Kenapa? Iya kenapa? Kenapa, Dap? Oh, kenapa memengaruhi gitu? Heeh. Karena nanti akan mesti karena dari rumus ya, Cok. Rumusnya tadi apa? Ya udah aman deh. Oh, gue jadi kecoh. Gimana sih? Density. Gak apa, coba buat mempertegas lagi aja nih. Karena ini kenapa? Karena akan mengaruhi luas total kuantitinya. Karena nanti saat perhitungan density itu yang dihitung tuh totalnya, luas totalnya gitu, paham nggak? Luas total total tiap jenis kerusakan sama tingkat kerusakannya gitu. Harus di total gitu. Iya. Ya, intinya karena dia satu tipe aja kan kerusakannya sama. Iya, kan per ini tiap jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang sama gitu. Oceo. Kenapa di total? Karena emang dari rumus nanti untuk menghitung density itu dilihat dari total jenis kerusakan dan tingkat kerusakan yang sama gitu. Makanya ini perlu di total gitu. Udah ya. Nah, lanjut nanti gue jelasin juga nih. Gue jelasin. Nah, di sini lanjut. Di sini ada tabel density dan direct value. Nah, kemana? Janganlah, nggak boleh. Enggak dipakai. Terus nanti gue juga jelasin grafik DV-nya. Tapi di segmen 2 apa aja gitu. Dia ada satu apa ya. Nah, sekarang Nas. Nanti lu bilang juga, jadi nggak usah banyak-banyak. Maksudnya kita biar maju tuh nggak bertele-tele gitu. Oke. Nah, gini aja. Nah, di sini. Tapi kalau mau 2 juga nggak apa-apa, sedikit kan. Kalau misalkan itu contoh lagi nih, misalkan di segmen 2, tinggal HDV di karena
mengambil karena kita mengambil jumlah max dari DV-nya yaitu 30. Terus rumus MI ini segini. Sebutin nanti ada tuh dijelasin apa sih namanya, dimasukin ini nih nanti ya. Dimasukin aja ininya apa sih? Nih nanti kan ini kan dimasukin kan. Nanti lu sebutin rumusnya dulu. Nah, berarti 1 ditambah 9 per 98 dikali 100 per kurang 30 gitu. Nah, terus misalkan lagi kalau misalkan kalian belum mengerti, misalkan lagi di segmen 3 gitu. Ini 49 didapat dari mana? Karena dari jumlah max tadi kan. Maka diambil jumlah max dari total DV-nya yaitu didapat 49 dan MI-nya itu sebutin rumusnya 100 dikurang HDV. HDV itu berapa? Di sini 49. Di segmen 3 itu HDV-nya 49 gitu. Nah, lanjut. Nih, Mamat, nanti jelasin aja, Mat, di segmen 2. Ini aja nih. Segmen 2 aja. Iya, segmen 2 aja, tapi kalau emang biar maksudnya kalau misalkan kecepatan boleh contoh lagi segmen 3. Segmen 3 misalkan nih tadi gimana TDV itu didapat dari jumlah dari DV, yaitu misalkan contoh segmen 2 ini ada 30 1 dan 1, berarti tinggal ditambahin aja didapat 32 TDV-nya. Ya. Ini 1 dari mana? Karena tadi apa? Yang lebih dari 2. DV-nya itu lebih dari 2. Nah, di sini DV dari 2 cuma 1, 30, berarti DV-nya cuma 1. Nah, didapat DV-nya itu di dalam grafik segmen 2. Itu DV-nya. Nah, gini. Enggak, maksudnya gini, jelasin lagi, Mat. Didapat di DV-nya tadi 32, maka karena Q-nya 1, maka kita tarik ke Q1. Nah, maka didapat 34 gitu CDV-nya. Gitu aja ngejelasinnya. Kalau misalkan kependekan nanti contoh lagi aja terus lagi contoh segmen 3 gitu. Tapi udah dua segmen aja, nggak perlu semuanya dijelasin. Oke. Oh, terus Saki kalau misalkan ini Saki boleh, Saki semuanya aja ya, Sak. Saki. Iya, Aman. Semuanya. Nah, maka didapat PCI-nya yaitu dari rumus 100 dikurang CDV. Gitu. Sebenarnya sama sih kalau misalkan kita tambahin CDV max. Salah. Nih, misalkan salah. Kali bener kan. Nih, misalkan CDV max di sini. CDV max. Sama aja nih, misalkan kita mau maxin CDV. Next. Sama aja nggak hasilnya 8? Karena di sini cuma 1. Sama. Iya kan, paham? Iya betul. Jadi kalau ini nggak apa sih, mau ditambahin juga nggak apa-apa. Jadi menurut gue nggak perlu sih. Masih dia lagi. Nah gitu. Dan ini tadi jelasin aja, maka didapat PCI semua tiap segmen 1 segini, segmen 2 segini. Jadi 100 dikurang CDV, yaitu CDV-nya segini, 100 dikurang segini, 100 dikurang segini. Nah, maka didapat sempurna, balik-balik gitu aja. Udah selesai. Oke. Berarti ya dilancarin lagi aja buat materi masing-masingnya. Nanti bilangin Radita sama Farhan tuh, nanti dia sudah ngejelasin yang ini. Dia nggak perlu dibilangin juga apa sih, langsung di sana. Oke guys, apalagi nih ada yang mau ngerti? Diagram alir jadi nggak? Oh, diagram alir pakai aja nggak apa-apa, yang gua kirim itu samain aja dah, soalnya pasti Ketiplek ya, udah gitu aja ya. Udah ketiplek ya udah. Oke. Buat di Word ya, kayaknya kayak
di PPT nggak PPT opsional aja sih, boleh ada boleh nggak ada juga nggak apa-apa. Tapi kan tadi gue baca soalnya ya. Baca soalnya tuh gak dibuat Word, tapi PPT yang dijadiin PDF. Oh jadi PPT-nya Gitu. jadiin PDF. Berarti nggak buat Word. Iya sih, ingat gue Enggak. kemarin gitu sih Gak ada Pak disuruh buat bilangnya. Word. Kenapa, Dap? Ya sih, ingat gue Pak Raffi bilangnya tuh udahlah gak usah, langsung aja PDF PPT-nya gitu. Tapi nggak tahu sih ya. Udah. Apa tanya aja? Mat, tanya Mat. Tanya. Oke. Nggak Kemarin dibalas belum ya, Jet. dibales. Nanya lagi gue. Ya udah aman. Ntar gue tanya. Iya, Ini aman. aja buat Word nggak apa Ya aman. untuk presentasi buat pengumpulan tugasnya dibuat Word enggak. Oke. Ya udah, apalagi guys, apa udah selesai? Kalau yang laporan ini apa? Laporan apa tuh? Laprak. Laprak apa? Jadi nggak? Oh iya, laprak SPJ ya? Mm-mm. Aduh, gue nggak. Kan pas itu udah gue iniin di grup ada Apa? laporan praktikumnya kan, data-datanya. Ih, maksudnya kumpulinnya kapan? Kan kita belum selesai ini praktikum. Oh ya, berarti belum ada kejelasan ya. Belum. Paling enggak kayaknya di PUR kita. Pas masuk udah langsung praktikum Jumatnya. Yang dibilang Kayaknya nggak bakal praktikum dah. Gak tahu juga, gue juga nggak dikasih tahu kabarnya itu alatnya gimana sama bapaknya. Kau sendiri Pak Rafi. Gak ada sinyal kali dia ada double chat gue ya. Lagi di Jawa kali. Kalimantan. Iya, pulang kampung dia. Tapi Oke. Makasih ya Des dijelasin. Oh iya dah, selesai ya. Oke. udah. Thanks, guys. Ya. Des. Yuk. Salam.